Banyak orang bertanya, kalau Tuhan benar ada, kenapa dunia masih penuh penderitaan? Pertanyaan ini terdengar kuat, tapi sebenarnya berangkat dari premis yang salah. Premis yang sering dipakai adalah begini: kalau Tuhan Maha Kuasa, maka Dia harus menghapus semua penderitaan. Tapi karena penderitaan masih ada, mereka simpulkan Tuhan tidak ada. Itu logika yang keliru. Premis yang benar seharusnya begini: kalau Tuhan Maha Kuasa, maka Dia bebas memberi karunia sekaligus memberi ujian kepada manusia. Dan memang kenyataannya, hidup ini berisi karunia dan juga ujian, termasuk penderitaan. Jadi justru keberadaan penderitaan berdampingan dengan karunia konsisten dengan keberadaan Tuhan. Sekarang mari kita lihat lebih jauh. Pertama, penderitaan bukan bukti Tuhan tidak ada. Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan memilih. Kalau semua orang dipaksa selalu baik, manusia bukan makhluk bebas, melainkan robot. Tapi karena kita bebas, kita juga bisa salah memilih. Dan dari situlah banyak penderitaan muncul di dunia. Kedua, penderitaan punya peran. Nilai-nilai paling mulia seperti kasih, pengorbanan, kesabaran, dan keberanian tidak akan lahir dari hidup yang selalu mudah. Orang yang tabah lahir dari ujian. Orang yang penuh belas kasih muncul karena melihat orang lain menderita. Jadi sering penderitaan menjadi ruang pertumbuhan manusia. Ketiga, mari lihat gambaran yang lebih besar. Kalau hidup ini berhenti di dunia, penderitaan memang tampak sia-sia. Tapi kalau ada kehidupan setelah mati, penderitaan bukan akhir. Ada pemulihan, ada keadilan. Tuhan yang adil tidak akan membiarkan penderitaan tanpa makna. Dan terakhir, kita harus jujur dengan keterbatasan kita. Tidak selalu kita bisa memahami alasan Tuhan. Sama seperti anak kecil yang tidak mengerti kenapa dokter menyuntik. Bagi sang anak, itu menyakitkan, tapi orang tua tahu itu demi kebaikan. Tidak paham alasannya bukan berarti alasannya tidak ada. Sekarang mari kita balik pertanyaan. Kalau benar Tuhan tidak ada, bagaimana penjelasan ateisme soal penderitaan? Dalam ateisme, penderitaan hanyalah kebetulan buta. Tidak ada makna, tidak ada tujuan, tidak ada keadilan. Bayi yang mati kelaparan? Dalam pandangan ateisme, itu hanya proses biologi yang berhenti. Itu saja. Tapi hati nurani kita menolak jawaban itu. Kita tahu penderitaan itu nyata, salah, dan menuntut keadilan. Dan kesadaran itu hanya masuk akal kalau memang ada Tuhan, sumber moral yang sejati. Jadi kesimpulannya, penderitaan bukan alasan menolak Tuhan. Justru tanpa Tuhan, penderitaan tidak punya arti apa-apa. Dengan Tuhan, penderitaan punya makna, ada tujuan, dan ada keadilan akhir. Jadi pertanyaan yang tepat bukan lagi, kenapa Tuhan membiarkan penderitaan? Tetapi, bagaimana Tuhan memakai penderitaan untuk membawa kita kepada kebaikan yang lebih besar?